Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ta'awwadzu billah min jubbil huzni." Wahai sahabat-sahabatku, berlindunglah kalian kepada Allah min jubbil huzni, dari lembah kesedihan. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Wa ma jubbul huzni ya Rasulullah?" Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wadin fi jahannam." Lembah kesedihan itu adalah satu lembah yang berada di neraka jahannam. Yata'awwadu minhu jahannam kulla yaumin 400 marrat. Neraka jahannam berlindung kepada Allah, meminta dijauhkan dari lembah itu kepada Allah kulla yaum, setiap hari, 400 marrat, 400 kali. Dalam riwayat yang lain, 70 marrat, 70 marrah, 70 kali. Artinya lembah ini adalah lembah yang sungguh sangat mengerikan. Sampai neraka jahanam pun berlindung kepada Allah dari lembah itu. Tidak mau lembah itu ada di dalam lingkungannya. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasul, "Wa man yadkhuluha ya Rasul?" Ya Rasul, gerangan siapa yang akan memasuki lembah itu? Begitu mengerikan itu lembah, sampai neraka jahanam berlindung kepada Allah ratusan kali setiap hari dari lembah itu. Kira-kira siapa ya Rasul yang akan masuk ke lembah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Uidda lil qurra." Kata Rasul, "Uidda lil qurra al-mura'in fi amalihim." Lembah ini disiapkan oleh Allah untuk para ulama, untuk para pembaca Quran, yakni al-qurra, al-ulama. Lembah ini Allah peruntukkan untuk para ulama. Ulama-ulama yang riya, yang amalnya tidak karena Allah, yang amalnya ingin dilihat. Ulama-ulama yang mencari dunia, ulama-ulama yang mencari popularitas, ulama-ulama yang mencari jabatan dengan ilmunya, ulama-ulama yang tidak karena Allah, ingin dilihat, ingin didengar, ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, bukan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul menambah penjelasan, "Wa inna abghadal qurra ilallah allazina yazurunal umara." Dan sungguh ulama yang paling dibenci oleh Allah adalah ulama yang senantiasa mengunjungi penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang lalim, bukan untuk mengingatkan mereka, bukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk menasihati mereka, bukan untuk mengingatkan mereka dari kemungkaran, bukan untuk mengingatkan mereka dari kezaliman, bukan untuk mencegah keburukan-keburukan yang mereka lakukan, kezaliman yang mereka lakukan. Tetapi mereka datang untuk mendapatkan dunianya. Mereka mengunjungi penguasa untuk mendapatkan kedudukan di sisi penguasa. Mereka datang untuk memperkuat kedudukan penguasa itu. Mereka datang kepada penguasa itu justru untuk memperkuat penguasa yang lalim itu, penguasa yang zalim itu. Kata Nabi, ulama seperti itu termasuk kategori abghadul qurra ilallah, ulama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari para ulama, dari orang-orang yang berilmu, yang menjadikan ilmunya hanya sebagai zari'atan, sebagai wasilah untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia, mendapatkan kedudukan, mendapatkan prestasi, kemasyhuran di sisi manusia, termasuk di hadapan para penguasa. Ulama seharusnya mereka di atas penguasa. Karena itulah para ulama dulu menyampaikan, al-muluk hukamun 'alan nas. Raja-raja itu penguasa rakyat.
Wal ulama hukamun alal muluk. Dan ulama adalah penguasa raja-raja. Karena penguasanya raja-raja adalah ulama. Jadi penguasa di atas penguasa. Ulil amri di atas ulil amri. Ulil amrinya umara adalah ulama. Sehingga ulama lah yang akan menentukan arah penguasa. Kemana arah kekuasaan ini akan dijalankan? Seperti apa menjalankan kekuasaan ini? Maka penguasa akan tunduk kepada titah ulama, kepada fatwa ulama, kepada saran ulama, kepada nasihat-nasihat ulama. Bukan sebaliknya. Ulama menjadi stempel bagi kezaliman, stempel bagi kefasikan, stempel bagi kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahai para ulama, jika tidak memiliki iman yang kuat, jika Anda tidak bisa mengingatkan para penguasa itu, maka jangan dekat-dekat dengan pintu kekuasaan. Sampai Nabi mengatakan, man ata abwabas salatin uftutina. Siapa yang datang kepada pintu-pintu kekuasaan, siapa mendatangi pintu-pintu kekuasaan, penguasa-penguasa yang zalim, yang lalim, yang jauh dari perintah Allah, penguasa yang tidak menegakkan agama Allah, uftutina, maka dia akan tergoda. Ketika ada penguasa zalim, kemudian ulama mendekati penguasa zalim itu bukan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka yang akan terpengaruhi adalah bukan penguasa oleh ulama, yang akan terpengaruhi adalah ulama oleh penguasa yang zalim itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah.